Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Oktaviani dalam acara Learning Journal. Setelah melakukan pembelajaran pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, mahasiswa KPI 5D membuat ulasan kembali dalam bentuk berita. Reportase ialah kegiatan meliput atau mengumpulkan fakta-fakta suatu masalah yang terjadi yang berbentuk produk jurnalistik. Reportase pada dasarnya adalah suatu laporan secara menyeluruh yang berisi news ditambah dengan keterangan dan latar belakang, bahkan juga dapat disertai dengan kesimpulan-kesimpulan. Menurut Yurnaldi, reportase adalah kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian di lapangan. Untuk membuat reportase yang baik, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, fakta yang akurat. Reportase harus berisi fakta-fakta yang akurat dan benar. Pastikan informasi yang disajikan telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, objektif. Seorang reporter harus tetap objektif dalam melaporkan suatu peristiwa. Hindari mengungkapkan pendapat pribadi atau menyisipkan bias dalam laporan. Yang ketiga, kebenaran waktu. Reportase harus memberikan informasi tentang kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Gunakan tanggal, waktu, dan tempat dengan jelas. Yang keempat, sumber yang terpercaya. Pastikan informasi yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya, seperti saksi mata, pejabat, ahli, atau dokumen resmi. Yang kelima, keragaman sumber. Dalam melaporkan suatu peristiwa, lebih baik jika Anda mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Ini dapat membantu mencegah bias dan memberikan gambaran yang lebih lengkap. Yang keenam, bahasa yang jelas. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti agar pembaca dapat memahami laporan dengan baik. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak familiar. Yang ketujuh, struktur yang jelas. Reportase biasanya memiliki struktur yang terorganisir dengan judul yang mencerminkan isi laporan, ringkasan singkat di awal, penjelasan rinci dalam tubuh laporan, dan kesimpulan atau analisis akhir. Yang kedelapan, kutipan dan fakta pendukung. Jika memungkinkan, sertakan kutipan langsung dari sumber atau saksi mata yang relevan untuk mendukung informasi yang Anda sampaikan. Yang kesembilan, rujukan yang jelas. Jika Anda merujuk kepada sumber-sumber tertentu, pastikan untuk memberikan rujukan yang jelas, seperti nama sumber dan sumbernya. Yang kesepuluh, netralitas. Hindari mengejar sensasionalisme atau dramatisasi yang tidak perlu. Tujuan reportase adalah memberikan informasi yang objektif kepada pembaca. Yang ke-11, keadilan dan etika. Patuhi etika jurnalisme yang baik, termasuk perlindungan privasi individu, menghindari pelecehan, dan menghormati hak cipta. Yang kedua, revisi dan koreksi. Sebelum menerbitkan reportase, lakukan revisi dan periksa kembali informasi yang akan disampaikan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Definisi reporter adalah wartawan media elektronik atau cetak yang bertugas mencari fakta atau data dan menyusunnya dalam format tulisan berita untuk media di mana ia bekerja. Menurut Darwan Sastro Subroto, reporter adalah wartawan media elektronik atau cetak yang bertugas mencari fakta atau data dan menyusunnya dalam format tulisan berita untuk media di mana ia bekerja. Fungsi dan tujuan dari seorang reporter yakni yang pertama,
mengungkapkan latar belakang berita. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan berita satu dengan berita lain. Yang ketiga, menggali persoalan di balik peristiwa dan berita. Keempat, membuka pemahaman yang lebih luas dari pembaca atau khalayak. Yang kelima, mengungkap aspek mengapa, why, dan siapa who dalam berita yang ditulis. Fungsi dan tujuan dari seorang reporter, yakni yang pertama mengungkap latar belakang berita, yang kedua menjelaskan keterkaitan berita satu dengan berita lainnya, yang ketiga menggali persoalan di balik peristiwa dan berita, yang keempat membuka pemahaman yang lebih luas dari pembaca atau khalayak, yang kelima mengungkap aspek mengapa, why, dan siapa who dalam berita yang ditulis. Beberapa keterampilan penting yang harus dimiliki seorang reporter. Yang pertama, pengumpulan informasi. Kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti saksi mata, ahli, dokumen resmi, dan wawancara adalah keterampilan utama seorang reporter. Ini melibatkan kemampuan untuk menemukan fakta-fakta yang relevan dan akurat. Yang kedua, penelitian. Kemampuan untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang topik tertentu adalah kunci untuk menyusun laporan yang informatif dan berbobot. Yang ketiga, wawancara. Reporter harus memiliki keterampilan wawancara yang baik. Ini mencakup kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan, mendengarkan dengan cermat, dan mengajukan pertanyaan tindak lanjut yang baik. Yang keempat, analisis. Reporter harus dapat menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi dari suatu peristiwa atau topik. Yang kelima, keterampilan menulis. Kemampuan menulis yang baik sangat penting dalam reportase. Seorang reporter harus mampu menyusun laporan yang jelas, mudah dimengerti, dan menarik bagi pembaca. Yang keenam, pemahaman etika jurnalisme. Reportase harus memiliki pemahaman yang baik tentang etika jurnalisme, termasuk prinsip-prinsip seperti kejujuran, objektivitas, perlindungan privasi, dan kode etik jurnalistik. Yang ketujuh, kemampuan memilih informasi. Reporter harus dapat memilah-memilih informasi yang relevan dan penting dari informasi yang kurang relevan atau tidak penting. Yang kedelapan, kemampuan menyusun waktu. Reporter harus bisa bekerja dengan cepat, terutama dalam situasi mendesak, dan menyusun laporan dalam waktu yang singkat. 9. Keterampilan multimedia. Dalam era digital, reporter seringkali harus memiliki keterampilan multimedia seperti fotografi, pengeditan video, dan penggunaan platform media sosial. Yang ke-10, keterampilan berkomunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam interaksi dengan narasumber maupun dalam berkolaborasi dengan tim editorial sangat penting. Yang ke-11, kemampuan mengolah stres. Reporter seringkali dihadapkan pada situasi stres seperti tenggat waktu yang ketat atau situasi darurat. Kemampuan mengelola stres dengan baik adalah kunci untuk tetap efektif. Yang ke-12, kemampuan berpikir kritis. Reporter harus memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menilai kebenaran informasi dan menghindari kesalahan atau kesalahan interpretasi. Yang terakhir, ke-13, kreativitas. Kemampuan untuk memikirkan cara-cara kreatif untuk mendekati atau menggambar suatu topik atau peristiwa dapat membuat laporan menjadi lebih menarik bagi pembaca. Demikian ulasan Learning Journal dari saya. Saya Ria Oktaviani, pamit undur diri dan sampai jumpa.